jamaah sekalian, mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala niat dan hajat kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Setelah kemarin kita bahas apabila Allah membenci atau tidak suka terhadap seseorang hamba, maka Allah berikan rezeki harta yang haram. Maka apabila Allah sangat tidak suka kepada seorang hamba, maka Allah serahkan, Allah wasilahkan, Allah berikan perintah kepada syaitan untuk memberikan rezeki kepadanya dan dijadikan temannya setan. Dan setan pun menyibukkan dia dengan urusan dunia sehingga meninggalkan akhirat. Dan setan selalu menipu dayanya dengan perkataan Allahu Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan juga kemarin kita bahas, tidaklah seseorang yang berjalan mencari harta yang haram melainkan syaitan menemaninya. Dan tidaklah seseorang yang berkendara terkecuali setan yang dibonceng bila mana tidak membaca doa. Dan kita kemarin bahas, tidaklah seseorang yang berjima bersama istrinya atau suaminya dia bersetubuh serta tidak dia lupa membaca doa, maka niscaya setan ikut menemaninya. Jadi segala hal apapun harus dilandaskan dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimakumullah wa nafa'ani wa nafa'ana bi ulumi amin. Ya Allah ya Rabbal alamin, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al wazira min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali wahai Ali, la yaqbalullahu ta'ala salatan bila wudu'in wala sadaqatan minal haram. Wahai Ali, Allah tidak akan menerima salat bila tanpa wudu, dan Allah tidak akan terima sedekah dari hal yang haram. Ya Ali wahai Ali, la yazalul mu'minu fi ziyadati fi dinihi ma lam yakulil harama. La yazalul mu'minu, tidaklah berhenti seorang yang beriman fi ziyadatin, di dalam tambah kuat fi dinihi, dalam agamanya, ma lam yakulil harama, selagi ia tidak memakan makanan yang haram. Wa man faradal ulama mata qalbuhu wa amiya an ta'atillahi ta'ala. Dan siapa orang yang berpisah, menjauhkan diri dari ulama, mata qalbuhu, mati apa qalbuhu, hatinya, maka matilah apa qalbuhu, hatinya. Wa amiya, dan buta, an ta'atillahi ta'ala, dari ketaatan kepada Allah. Ya Ali Ali, man qara al-Qur'ana wa lam yuhil halalahu wa lam yuharrim haramahu kana minal ladzina nabadhu kitaballahi wa ra'a zuhurihim. Wa Ali, siapa orang yang membaca Al-Qur'an wa lam yuhil halalahu, dan dia tidak menghalalkan apa yang Al-Qur'an halalkan, wa lam yuharrim haramahu, dan dia tidak mengharamkan apa yang Al-Qur'an haramkan, kana minal ladzina nabadhu kitaballahi wa ra'a zuhurihim, maka ia di antara orang-orang yang membuang kitab suci Al-Qur'an, kitabullah wa ra'a zuhurihim, dan membelakangi, menaruh belakang, di belakang punggung mereka semua. Para remaja jamaah yang mulia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah masih memberikan kita nikmat sehat, afiat, sehingga Allah berikan kita nikmat kesempatan untuk hadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan yang sebentar sedikit manfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ya Ali, wasiat al-Mustafa kepada Imam Ali karramallahu wajhah
salatan bila wudu'in. Allah tidak akan menerima salat bila tanpa wudu. Jadi salat harus dengan wudu. Nggak boleh untuk salat tanpa wudu. Bahkan hukumnya haram. Di dalam hadis yang lain Nabi sabdakan la sholata liman wudu'a lahu wala wudu'a liman lam yazkur ismallahi ta'ala lam yazkur ismallahi alaihi. Kata Nabi, la sholata liman la wudu'a lahu. Tidak ada sholat bagi seseorang yang tidak berwudu. Artinya ketika dia sholat tanpa wudu, maka sholatnya pun tidak akan diterima. Bahkan bisa dikategorikan haram. Karena kan orang yang tidak punya wudu itu haram untuk sholat, haram memegang Al-Quran, haram membawa Al-Quran, haram pun tawaf bagi orang yang tidak punya wudu. Wudu yang dimaksud di sini bukan cuma sekedar wudu, tapi aikamilan, wudu yang sempurna. Wudu yang bagaimana? Wudu yang paham tentang cara wudu yang benar. Jadi nggak cuma cuci muka, cuci tangan, rambut sama kaki doang, Pak. Wudu kejarapian. Karena sholat kita diterima tergantung wudu. Wudunya benar, insya Allah sholatnya benar. Gitu. Nah, wudu bisa menjadi benar, makanya ngaji. Gitu. Apalagi la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut asma Allah. Artinya dia cuci muka tanpa niat. Niat pun tidak sekedar niat baca basmalah sebelum berwudu, walaupun sunnah hukumnya. Tapi la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut asma Allah. Minimal bismillah. Baru dia tahu itu wudu alhamdulillah nasil asghar fardulillah. Wudu yang benar, tidak sempurna wudunya. Basuh muka sampai pentil-pentil dua kuping itu kena sini. Tangan sampai batas siku. Baca doanya. Bisa? Insya Bang, rada-rada lupa kadang-kadang. Ya udah ketika musab muka baca subhanallah. Nggak bisa Allah mabayi bagi mata biar tujuh atas tujuh. Nggak bisa Bang, kadang-kadang lupa. Ya udah baca subhanallah. Niat yang penting. Di mana? Wa ma'aluha fi qalbi. Tempatnya nanti itu di dalam hati. Setelah wudu yang sempurna, basuh muka, basuh tangan, rambut dan kedua kaki serta tertib. Kuping jatuhnya sunnah, tapi harus dilakukan biar menjadi kesempurnaan. Setelah itu jangan langsung pergi doa. Udah nggak baca Allah mabayu wajhi, nggak baca Allah mati kita biyamini, nggak baca doa. Yang penting itu niat sama doa wudu. Selesai baca kaki, cuci kaki, Allah matabil kadamaya. Jangan langsung masuk ke masjid atau musala doa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allah waj'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Kalau mau sempurna sebelum baca asyhadu alla baca lagi habis itu inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi amri rabbihim min kulli amrin salamun hatta mar'iyat. Baca usapin muka. Cewek mana juga nempel. Ini biar kata bulang mukanya. Habis dulu baca doa, cewek mana juga dia Allah tuh orang ganteng banget ya mukanya kayak. Makanya kalau muka masih bulang kalau enak dilihat nanti nggak pernah wudu tuh dia. Wudunya nggak pernah baca doa. Karena la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi.
Nggak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut asma Allah. Wudu yang sempurna, sholat diterima tergantung wudu. Wudu yang sempurna harus disertakan dengan ilmu. Karena la yaqbalullaha sholatan bila wudu'in. Allah tidak menerima sholat bila tanpa wudu. Wala shadaqatan minal harami. Dan Allah tidak menerima sedekah dari barang yang haram. Habis ngerampok sedekah, itu gak diterima sama Allah. Gua ngerampok dapat 100 juta. Wah, ini ada harta anak yatim ini 2,5%. Disedekahin, maka nggak diterima sedekahnya karena hasil dari rampokan. Sesuatu yang halal bisa menjadi haram seperti main judi. Sedekah dari hasil judi nggak sempurna sedekahnya, Bang. Nggak diterima sama Allah karena mendapatkan rezekinya dari jalan yang haram dan dosa. Nggak boleh. Walaupun 1.000 kita sedekahkan, tapi melalui jalan yang Allah murka, maka sedekah kita tidak akan diterima. Sedekah. Kenapa? Karena as-sadaqatu tadfa'ul bala. As-sadaqatu tadfa'u maitatassu. Sedekah itu menolak balanya Allah, dan sedekah pun dapat mencegah matinya dalam keadaan buruk. Sedekah. Banyakin sedekah tapi dari duit yang halal. Jangan pakai duit yang haram. Habis main slot lu sedekahin lagi. Jangan. Walaupun 1.000 nih, kita naik motor taruh tuh di dashboard. Saya lagi coba belajar. Di dashboard itu ada duit recehan, gopean, 1.000-an. Nah itu ketika ada orang yang ngamen kalau ada ya ambil, kasih. Walaupun 1.000, semampu kita, jangan memaksakan. Karena as-sadaqatu tadbibur rizqa. Sedekah itu dapat menarik rezeki. Sedekah banyakin, tak pakai duit yang halal, jangan duit yang haram. Sedekah yang paling utama itu kepada 5 orang. Pertama, derajatnya pun beda-beda. Derajat yang paling tinggi sedekah itu memberi kepada kedua orang tua. Setelah memberi kepada orang tua, paling tinggi kita bersedekah itu kepada guru. Tapi bahasanya jangan sedekah. Ini mah aku sedekah malu, jangan. Kalau punya duit gaji yang pertama ngasih 5, Mbak, ini sedekah saya mau. Jangan, nggak boleh. Tapi niat ngasih hadiah sama orang tua itu pahalanya besar Allah kasih. Kalau sama orang sekitar, sama orang tetangga itu cuma 10 derajat. Tapi ngasih sama orang tua itu 100 derajat. Ngasih ke guru 1.000 derajat. Punya duit andai kata 500.000, ngasih orang tua gocap, ngasih guru gocap. Itu sedekah yang paling utama. Tapi jangan melupakan di sekitar kita. Kasih 25 apa. Yang penting pakai duit yang halal. Karena percuma kita sedekah pakai duit yang haram, Allah tidak akan menerima sedekah kita. Ya Ali, wahai Ali, la yazalul mu'minu fi ziyadatin fi dinihi ma lam ya'kulil harama. Wahai Ali, tidaklah berhenti seorang yang beriman di dalam bertambah kuat dalam agamanya malam yaqulul harama, selagi ia tidak memakan makanan yang haram. Orang kalau sering dikasih makan makanan yang halal sama agamanya kuat, gak bakal goyah dengan harta yang sedikit. Naudzubillah min dzalika, terjadi fenomena yang besar kemarin di satu daerah. Mereka mengikuti ritual orang-orang di luar kita. Ketika itu ada minoritas yang meninggal, dia ikut menguburi, mendoakan dengan cara ritual mereka seperti menyembah. Jangan salahi mereka. Mungkin di situ tidak tersentuh dengan agama. Nah, kalau orang yang benar-benar beriman, kuat dalam keimanan dan kuat dalam beragama,
maka dia nggak akan melakukan hal itu. Cuman duit 50.000 dia mau ngelakuin gini yang Anda baca. Alhamdulillah. Nah, kita sebagai orang yang beriman, kalau pengen kuat dalam keimanan dan kuat dalam beragama, maka jangan makan makanan yang haram. Malam ya kulil haram, selagi dia tidak memakan makanan yang haram. Kalau perutnya udah keisi dengan makanan yang haram, maka keimanan itu akan terasa lemah. Ketika keimanan itu sudah terasa lemah, maka niscaya akan mudah tergoda dengan harta. Makanya usahakan badan kita ini, perut kita ini jangan terisi makanan-makanan yang haram. Kalau bisa hindarkan hal-hal yang syubhat. Kalau bisa, karena halal jelas, haram jelas, syubhat remang-remang. Kalau kita tahu ini hal yang syubhat, hindarkan. Tapi kalau kita nggak tahu, ya mau kita apa? Karena syubhat itu nggak jelas. Nah, kalau orang sudah tergoda dengan keimanan, maka sudah dipastikan dia sering memakan makanan yang diharamkan. Karena orang yang kuat dalam beragama, orang yang kuat dalam keimanan, selagi dia tidak memakan makanan yang diharamkan. Hasil duitnya, hasil kerja, kan nikmat. Makan mewah kalau hasil ngerampok agak tenang. Mendingan makan warteg tapi hasil duit boleh markir, enak banget rasanya, nikmat walaupun pakai semur tahu. Jika makan ya Allah, Allah barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Hasil markir, nikmat makan. Ada orang datang hasil rampok duit rakyat. Biar kata baca doa juga, kalau bukan haknya nggak tenang makannya. Makanya di situ tergoda keimanan dan keagamaannya, karena dia makan makanannya haram. Malam yakulil harama, selagi dia tidak memakan makanan yang diharamkan, maka niscaya dia akan kuat dalam keimanan dan beragama. Wa man faraqal ulama mata qalbuhu wa amiya ta'atillahi ta'ala. Dan siapa orang yang bercerai, berpisah, menjauhkan diri dari ulama, mata qalbuhu, maka matilah apa qalbu, hatinya, wa amiya ta'atillah, dan buta dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita nggak sering-sering hadir di majelis ilmu, ini hati mati sebelum kita mati, Bang. Ini mata buta sebelum memang dibutakan sama Allah. Karena apa? Karena diri kita jauh daripada para ulama. Makanya kan udah terbukti di akhir zaman. Saya di zaman ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Akan tiba masanya umatku itu lari, bukan pisah lagi, ini dia kabur. Dari siapa? Minal ulama wal fuqaha, dari para ahli ilmu, para ulama dan ahli fikih. Terbukti kan ibadah nggak banyak orang yang nggak sesuai dengan fikih, karena jauh, menjauhkan diri dari orang-orang yang ahli fikih, fuqaha. Maka ketika itu sudah terjadi, maka Allah memberikan 3 hal kepada kita. Yang pertama, sultan dan zalim, pemimpin yang zalim. Jangan salahin pemimpin yang zalimnya, salahkan diri kita. Diri kita jauh dari ulama dan ahli fikih, sehingga Allah berikan ujian dengan pemimpin-pemimpin yang zalim. Yang kedua, Allah tarik keberkahan dari kasabnya, dari kerjanya. Orang rajin kerja siang malam banting tulang cari duit, melupakan ilmu, melupakan ngaji, melupakan ibadah, menjauhkan diri dari ulama. Duit yang dia punya nggak ada berkahnya. Kerja doang nggak ada berkahnya, mau ngapain? Karena rezeki itu yang kita cari bukan nominal banyaknya, tapi berkahnya yang kita mau dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan tinggalin para ulama, para ahli fikih, para tuan-tuan guru yang ada di kampung kita minimal.
dekati mereka-mereka, dekati beliau-beliau ustaz-ustaz yang ada di kampung kita, sekeliling kita. Jangan jauh. Maghrib jangan nongkrong, datang ke TPA, ngaji Al-Quran, ngaji Iqra. Mumpung masih ada para guru. Karena kalau kita udah jauh dari ulama, ini hati bakal mati sebelum kita mati. Ini mata akan buta sebelum Allah butakan. Buta dari mana? An ta'atillahi ta'ala, dari ketaatan kepada Allah. Kalau udah buta kita dengan taat kepada Allah, ya udah, begitu aja udah hidupnya. Ujung-ujungnya neraka. Ya. Maka jangan pisahkan diri kita dengan ulama, jangan jauhkan diri kita dengan para guru. Istimewa kan dekat sama para ulama, dekat sama para guru. Sebagaimana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, man jalasa aliman sa'ataini. Siapa orang yang duduk bersama orang alim, bersama para guru, bersama para ulama, sa'ataini, 2 detik aja dia duduk, 2 saat. Ini kita duduk di sini sama orang alim berapa lamanya? Udah baca ratib, baca maulid, baca kitab. Walaupun bukan nama saya, bukan berarti saya alim. Maksudnya kita baca ratibul hadat sama aja kita duduk bersama Syekhul Khatib. Kita baca kisah maulid karangan Al-Imam Ali Al-Habsyi, sama halnya kita duduk dengan beliau. Walaupun beliau nggak ada di tengah-tengah kita, tapi kita baca kisah-kisah yang beliau catat, maka niscaya sama halnya kita telah menghidupkan mereka. Nah, kita baca kitab Min Husaniyah karangan Syekh Abdul Wahab Syahroni, maka sama halnya kita duduk bersamanya. 2 saat aja kita duduk bersama para ulama, bersama para orang-orang alim. Ini kan kadang-kadang diajak maulid, rada-rada ogah, diajak duduk sama ulama, rada-rada nggak mau. Padahal duduknya kita di situ walaupun 2 saat, ini 2 saat. Tidak hanya itu, misalkan nih, au akala mahu luqmataini, atau makan bersama orang alim 2 suapan. Au sami'a minhu kalimatain, atau mendengarkan nasihat-nasihat dari orang alim 2 kalimat. Ini berapa kalimat kita baca kitabnya? Udah lebih kita dari 2 kalimat. Au masa mau khutbataini, atau berjalan bersama orang alim 2 langkah. Atau Allah Ta'ala jannatain, Allah Ta'ala memberikan kepada kita 2 syurga. Kullu jannatin mithla dunya marratain. Setiap satu surga yang Allah berikan semisil dunia, besarnya 2 kali lipat. Dunia aja gedenya nggak ada ujungnya, Pak. Itu bagi orang yang duduk, makan, dengerin nasihat, jalan sama ulama, Allah berikan 2 kali lipat surga, 2 surga yang besarnya 2 kali lipat daripada dunia dan alam semesta yang ada. Beruntung. Makanya jangan bosan-bosan kalau diajak ngaji. Jangan pisahkan diri kita dengan ulama. Jangan ngerasa udah dipanggil ustaz nggak mau ngaji, waliyadzubillah. Jangan. Ngaji, saya juga masih ngaji kok. Saya ngajar bukan berarti saya bisa, tapi saya ngajar hanya berbagi dengan apa yang memang Allah titipkan kepada saya. Kalau saya nggak kasih, saya berbagi, saya dilaknat. Dan berbaginya saya pun juga membutuhkan, karena setiap sesuatu yang dikeluarkan itu perlu diisi. Makanya saya ambil ngaji jangan berhenti, jangan pisahkan diri kita dengan ulama, dengan para guru yang ada di sekeliling kita. Deketin, akrabin, majlis-majlisnya datengin. Kadang-kadang kita ada ulama meninggal, nangis, sedih, ya emang benar sih. Apa namanya Risa? Man lam yahzan bil mautil alim fa huwa munafik. Siapa orang yang enggak sedih ketika seorang ulama meninggal, itu dia orang munafik. Benar hadisnya. Cuma jangan sedih ketika ulama itu meninggal doang. Lagi hidupnya dia enggak mau datangin majlisnya. Dia meninggal, ya Allah, ulama udah meninggal, gua belum sempat ngaji, malah lagi hidup belum mau ngaji. Sedihnya apa benar, man lam yahzan bil mautil alim fa munafik. Tapi di masa hidupnya diri kita jangan jauh dari mereka. Ngaji.
Jangan tinggalin ngaji. Jangan di sini doang ngajinya, ngaji di mana-mana yang ada majelis kalau sempat. Masa ilok sebulan sekali, nggak sempat kita ngaji di majelis taklim. Deketin diri kita sama ulama. Karena orang yang jauh dari ulama, Allah matikan hatinya dan Allah butakan kedua matanya dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Ali, hai Ali, man qara'a al-Qur'ana wa lam yuhil halalahu wa lam yuharrim haramahu kana min alladziina nabadhu kitaballahi wara'a zuhurihim. Wahai Ali, kata Al-Mustafa kepada Imam Ali karramallahu wajhah, siapa orang yang baca Al-Qur'an tapi dia tidak menghalalkan apa yang Al-Quran halalkan, dia tidak mengharamkan apa yang Al-Quran haramkan, karena minal ladzina nabadhu kitaballahi wara'a zuhurihim, maka dia di antara orang-orang yang melempar kitab Allah, kitab suci Al-Quran, wara'a zuhurihim, dan mereka menaruh Al-Quran di belakang punggung mereka. Kita baca di Al-Quran, tahu yang Al-Quran haramkan, tapi kita kerjakan, maka bacaan kita nggak ada artinya. Sama halnya kita melempar Al-Quran, menaruh Al-Quran di belakang punggung kita. Kita tahu nih kata Al-Quran halal, ya jalanin. Kata Al-Quran boleh, laksanain, sampaikan. Jangan yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan. Kata Al-Quran halal, sama dia diharamin. Kata Al-Quran haram, sama dia dibolehin. Nah, ini orang yang seperti ini, hatta dia seorang rajin baca Al-Quran, maka dia dikatakan minal ladzina nabadhu kitaballahi ta'ala wara'a zuhuri. Dia telah melempar kitab suci Al-Quran, menaruh Al-Quran di belakang punggung mereka. Contoh, kata Al-Quran gak boleh jadikan pemimpin di mayoritas muslim di luar kita. Sama dia dibolehin. Nah, itu dia melempar Al-Quran. Contoh, kata Al-Quran gak boleh mendekatkan zina. Sama dia dibolehin. Dia padahal rajin baca Al-Quran, maka dikatakan kana minal ladzina nabadhu kitaballah wara'a zuhurihim. Kalau kita sudah naruh Al-Quran di belakang punggung kita, maka niscaya jalan yang kita tuju bukanlah surga, neraka. Baca Al-Quran, resapi Al-Quran. Kalau hafal hafiz Al-Quran, jangan baca Al-Quran lagi. Karena kata Nabi, afdalu amali ummati qiraatul Quran nazran. Amalan yang paling utama baca umat itu baca Al-Quran nazran, sambil melihatnya. Dia tentang hafal Yasin, nggak mau pegang Yasin. Jangan. Melihat handphone aja kuat kok, masa melihat baca Yasin nggak kuat? Aku hafal Yasin, udah nggak usah gue romanya rada-radaan. Jangan. Pegang Yasin sambil dilihat, baca. Itulah amalan yang paling utama umat, kata Nabi. Baca Al-Quran nazran, sambil melihat. Baca Al-Quran sambil melihat Al-Quran. Kita hafal Yasin, ya udah baca sambil lihat Yasin. Kita hafal Waqiah, baca sambil lihat Al-Waqiah. Tapi jalankan apa yang Al-Quran perintahkan. Kata Al-Quran halal, halalin. Kata Al-Quran haram, haramin. Jangan kata Al-Quran halal diharamin, jangan kata Al-Quran haram dihalalin. Maka ini orang minal ladzina nabadhu kitaballah wara'a zuhurihim. Dia melempar kitab Allah, menaruh kitab Allah itu di belakang punggung mereka. Maka jalan yang mereka tuju bukan surga, tapi neraka. Kata Al-Quran halal, halalin. Kata Al-Quran haram, haramin. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan setiap ayat yang kita baca. Walaupun satu hari satu ayat, tapi satu ayat jangan cuma dibaca doang. Dihayati, diresapi, dipahami artinya. Diresepin, ya Allah. Apalagi saya paling demen ayat surah Yasin. Ayat apa namanya?
Habis itu ayat surah Yasin itu yang ketika nanti pada saatnya mulut berwajib, kedua tangan akan menjadi saksi, tangan akan berbicara, kedua kaki akan menjadi saksi. Allah ya maksud. Nah itu resepi bang. Apalagi di Yasin itu banyak ayat-ayat yang harus kita resapi. Ya, jangan sampai kita baca tiba baca sehingga kita nggak paham makna dan tujuan ayat tersebut. Tadabbur Al-Quran itu pun ya membaca, menghayati, memahami dan mengerti, lalu mengaplikasikan ayat yang kita baca. Oh, ya Allah, enak kan? Baca Al-Quran, jangan kayak orang-orang di akhir zaman, banyak yang sudah memainkan ayat demi ekonomi. Waliyahulillah. Karena mereka telah melarang Al-Quran di dalam punggung mereka, maka jalan yang mereka tuju adalah berkatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul fil wudu wa salati, qala Nabi alaihi salatu wasalam, ya Ali istaqsi isbagul wudu fa innahu syatrul iman, fa idza tawadda fala tusrifu fil ma, wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidna ilman nafi'an. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa mengaplikasikan dan mengamalkan dalam hidup dan kehidupan kita, dan kita mudah-mudahan bisa menjalankan kehidupan dengan sesuai perintah yang Allah perintahkan melalui kitab sucinya Al-Quran Al-Karim, dan mudah-mudahan hajat dan niat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan niat baik daripada pejuang majlis salim ini mudah-mudahan niat baiknya menjadikan pahala ibadah untuk mereka semua, dan kita Allah tetapkan dalam keistiqomahan. Allah matikan kita dalam husnul khatimah. Bijahi Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallallahu alaihi wasallam bil kalimatul karimah Rasulullah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan kafi wa mazila. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wal 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min al-ahwal wal afat, wa tuhdina biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'il sayyi'at, wa tarfa'una biha indaka 'ala ad-darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan turfa'una biha abwaba rizqi wa tawsir, wa tuballighuna biha abwaba rizqi wa tawsir, wa takunu ya waliyya wa nasira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin